Shalom, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dedan Nimrod Simatupang. Pada hari ini akan dilayankan Sakramen Perjamuan Kudus dalam rangka Hari Pekabaran Injil Indonesia dan Hari Perjamuan Kudus Sedunia. Kami mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang Tuhan Allah kasih, serta anak-anakku, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara-saudari. Dan menyertai saudara juga. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam kebaktian pada saat ini didasarkan pada kitab Keluaran pasal 33 ayatnya yang ke-13 yang mengatakan demikian. Maka sekarang, jika aku kiranya mendapat kasih karunia di hadapanmu, beritahukanlah kiranya jalanmu kepadaku, sehingga aku mengenal engkau, supaya aku tetap mendapat kasih karunia di hadapanmu. Ingatlah bahwa bangsa ini umatmu. Amin. Kasih-Mu mengimbau
Bapak Ibu dipersilakan duduk. Marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan Allah kita. Diawali dengan saat teduh secara pribadi. Ya Tuhan yang maha kuasa dan maha pengasih, kami merendahkan diri di hadapan-Mu dan mengaku bahwa kami adalah orang-orang berdosa, seperti domba sesat yang berjalan menurut keinginan kami sendiri. Kami tidak patuh terhadap suara-Mu. Kami tidak berbuat apa yang seharusnya kami perbuat, tetapi kami melakukan apa yang Tuhan larang. Kami tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kehendak-Mu. Tetapi kami tahu ya Bapa yang penyayang, bahwa Engkau tidak menghendaki kematian orang berdosa, tetapi supaya ia bertobat dan hidup. Sebab itu, dengan percaya kepada Yesus Kristus, Gembala yang baik, yang telah menyerahkan nyawanya pengganti segala domba, kami berseru dan memohon kepadamu, demi namanya, ampunilah segala dosa kami, dan kuatkanlah kami oleh Roh Kudus, supaya kami dapat hidup menurut firman-Mu. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, firman Tuhan dalam Yohanes pasal 3, ayat 16, 17, dan 36 mengatakan demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Maka berdasarkan kesaksian firman Tuhan ini, kepada kita yang dengan sungguh-sungguh mencari Allah, mengaku dosa di hadapannya, dan betul-betul mengimani keselamatan di dalam Yesus Kristus, maka pengampunan dosa dan keselamatan diberitakan bagi kita. Amin. Hati abdi prantos sayagi parisna pipangan di Gusti. Abdi sujud
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anak, mari kita menyiapkan diri kita untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri di dalam doa. Tuhan Yesus, betapa besar cinta dan kasih-Mu yang dinyatakan bagi kami. Berkat-berkat-Mu tidak pernah terputus. Oleh sebab itu, kami anak-anak-Mu sudah sepantasnya untuk hidup dalam syukur. Tetapi ya Tuhan, pada saat ini kami mau betul-betul belajar bagaimana kami menyatakan syukur kami. Oleh sebab itu, berfirmanlah bagi kami, agar kami bisa belajar dari apa yang menjadi kehendak-Mu. Kuasai kami dalam hikmat dan pengertian ya Roh Kudus, agar kami bukan hanya menjadi pendengar, tetapi kami juga menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, berfirmanlah bagi kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil Matius. Matius pasal 22, ayat yang ke-15 sampai 21. Matius pasal 22 ayat 15 sampai 21. Firman Tuhan mengatakan kepada kita demikian. Kemudian pergilah orang-orang Farisi. Mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama orang-orang Herodian bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu. Apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka itu lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Sampai semikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya sekadar membaca, tetapi yang juga terus berusaha memelihara dan melakukannya dalam hidupnya hari lepas hari. Haleluya. Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah kasihi, bagian Alkitab yang kita baca pada saat ini adalah cerita yang populer. Kita tahu bagaimana orang-orang Farisi itu betul-betul geram, betul-betul sebel sama Yesus sampai-sampai terus berpikir bagaimana cara bisa menjebaknya. Dan pada saat ini jebakan itu mau dinyatakan lewat pertanyaan yang ini prinsip memang. Ada prinsip iman orang-orang Yahudi yang pada saat itu memang bertentangan dengan kenyataan saat mereka berada di bawah pemerintahan bangsa Roma. Maka apa yang terjadi? Yang pertama saya mau mengajak kita mengetahui bahwa pada saat itu orang-orang Roma membebankan pajak kepada orang-orang Yahudi. Mungkin buat kita yang saat ini hidup di zaman modern menganggap bahwa apa salahnya dengan itu? Pajak adalah hal yang normal, pajak adalah sesuatu yang biasa, tidak ada masalah. Ya betul memang.
Bicara tentang pajak yang ditetapkan oleh kaisar kepada orang-orang Yahudi pada saat itu adalah sesuatu yang tidak terlalu memusingkan memang. Bukan sesuatu yang besar, bukan sesuatu yang mengerikan. Pajaknya juga bukan pajak yang lalu kemudian menindas mereka dengan uang atau jumlah yang besar. Tetapi ternyata memang pada zaman itu ada prinsip iman yang kuat di dalam diri orang Yahudi yang masih bertentangan. Maka pertanyaannya, prinsip iman apa sih? Maka Bapak Ibu Saudara dan juga anak-anak, di sini kita akan belajar memahami teologi persembahan. Seperti apa pemahaman persembahan dalam kehidupan orang-orang Yahudi? Bagaimana sejarah persembahan yang dikenal sejak zaman Perjanjian Lama sampai dengan zaman Perjanjian Baru? Maka Bapak Ibu dan Saudara yang Tuhan Allah kasih, ketika bicara tentang persembahan di era Perjanjian Lama, kita tahu persembahan cerita itu pertama dimunculkan dalam cerita Kain dan Habel. Ketika masing-masing dengan hasilnya, yang satu dari hasil kebun, hasil ladang, yang satu dari hasil ternak, memberikan persembahan syukur mereka atas kasih Tuhan. Pada saat itu belum menjadi satu bangsa begitu ya. Dalam cerita di Kejadian itu masih satu keluarga, dan bagaimana keluarga ini dengan sukacitanya, dengan kebahagiaan mereka, dengan kegembiraan hati mereka, mereka ingin mempersembahkan dari apa yang telah mereka terima sebagai berkat Tuhan. Lebih lanjut ketika bicara tentang persembahan, maka kita tahu bahwa persembahan itu bukan cuma sekadar apa yang kita berikan buat Tuhan, tapi kalau kita melihat bagaimana perjalanan bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa pada saat mereka keluar dari tanah Mesir, persembahan ternyata menjadi hal yang punya dua dimensi sekaligus. Persembahan adalah ungkapan syukur kepada Tuhan, tetapi persembahan juga adalah ikatan sosial. Kok bisa, Pak? Ikatan sosial. Maka kita tahu orang Israel pada zaman Perjanjian Lama adalah orang-orang yang hidup sebagai satu bangsa. Dan memang ketika mereka menjadi satu bangsa, mereka menjadi bangsa yang homogen. Dari satu keluarga menjadi besar, suku-sukunya banyak, jumlah orangnya tidak hanya 100-200 tetapi berkembang menjadi ribuan, ratusan ribu orang, dan mereka menjadi satu bangsa yang besar. Tapi homogen. Dan dalam homogenitas itu kita tahu konsep pemerintahan yang diimani oleh orang-orang Israel adalah pemerintahan teokrasi, di mana Allah menjadi pemimpin pemerintahan yang tertinggi, raja di atas segala raja. Allah lah yang menjadi pemimpin dari bangsa itu. Sehingga kita kalau lihat sejarahnya, saat Musa memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, belum ada raja gitu ya. Adanya sosok yang diurapi oleh Tuhan, Musa, Harun, dan lalu kemudian ada imam-imam yang ditahbiskan dan lain sebagainya. Pemimpin agama sekaligus juga bisa menjadi sebuah pemimpin sosial dalam kehidupan berbangsa di zaman Musa. Lalu kemudian kita tahu bangsa Israel meminta ada sosok yang berbeda. Maka kemudian Allah menetapkan ada sosok hakim. Bahkan ketika orang-orang Israel meminta, tolonglah kami juga pengen punya pemimpin yang terlihat, yang juga bisa memimpin kami saat ada peperangan, saat harus melawan musuh. Maka Allah mengurapi sosok raja yang kita kenal dari mulai Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya ketika Israel juga terpecah menjadi dua. Tapi ketika ada raja, ketika ada hakim, siapa yang diyakini sebagai pemimpin bangsa itu? Tidak lain dan tidak bukan dalam pemahaman orang Israel, pemimpin bangsa itu adalah Allah itu sendiri. Sehingga ketika bicara persembahan, maka kalau kita melihat dalam Perjanjian Lama, betul persembahan itu ada hitung-hitungannya ya. Kalau ada persembahan A yang dikasih nanti, kalau pakainya burung berapa burung, kalau pakai sapi berapa ekor, kalau pakai kambing domba ada berapa ekor, kalau panenmu sekian banyak kamu harus mempersembahkan gandum dan lain sebagainya berapa banyak.
Maka dimensinya bukan cuma sekadar dimensi persembahan ungkapan syukur kepada Tuhan, tapi di dalam teologi persembahan itu juga di dalamnya dikenal bagaimana kita juga punya tanggung jawab. Melalui persembahan kita berbagi dengan orang-orang. Persembahan itu juga menjadi upaya kita juga untuk memperhatikan kondisi orang-orang. Oleh sebab itu mereka akan membawa persembahan mereka ke bait Allah. Dan di dalam bait Allah itu ada yang secara khusus dibagi untuk orang-orang Lewi. Ada yang lalu kemudian dibagi secara rata kepada setiap orang yang hadir. Yang bawa banyak, yang bawa sedikit, yang mungkin juga hasil panen dan hasil ternaknya tidak begitu melimpah. Pada akhirnya semua akan menikmati dalam jumlah yang sama. Sehingga di dalam teologi persembahan sebenarnya bukan cuma sekadar ada aspek syukur kita kepada Tuhan, tetapi di sana juga mengajarkan kita bagaimana teori keadilan Allah dinyatakan. Yang membawa banyak, yang membawa dikit, semua akan menikmati yang sama. Yang banyak tidak akan kekenyangan, yang sedikit tidak akan kelaparan. Semua adil, semua menikmati sukacita yang sama. Tapi pertanyaannya, lalu gimana dong ketika ternyata pemerintahan teokrasi itu dalam tanda kutip berbenturan dengan kondisi ketika mereka dijajah oleh Imperium Romawi. Sosok raja, sosok hakim, sosok imam yang bisa memimpin bangsa itu yang terlihat dalam pemahaman mereka harus adalah orang yang diurapi Tuhan. Imam pasti diurapi, ditahbiskan. Sosok hakim adalah orang yang diurapi. Sosok raja juga melalui proses pengurapan Tuhan. Maka ada konflik batin, ada konflik teologi dalam orang-orang Yahudi ketika mereka hidup di dalam perjanjian baru. Ketika mereka ternyata harus diperhadapkan pada Kaisar Roma kan bukan orang yang diurapi Tuhan. Mereka bahkan bukan orang yang mengenal Allah. Kaisar Roma kan bukan orang yang percaya kepada Allah. Bahkan Kaisar Roma adalah orang yang menindas kita umat Allah. Bagaimana mungkin kita harus mempersembahkan sesuatu dalam bentuk pajak tadi? Yang kalau kita lihat dalam perjanjian lama, pajak itu adalah juga bagian dari persembahan yang tidak terpisahkan. Persembahan dan pajak adalah sesuatu yang sama-sama diberikan dalam konteks perjanjian lama. Dan tidak menjadi persoalan karena pajak di perjanjian lama adalah pajak yang juga dalam komunitas bangsa yang homogen. Tidak seperti di perjanjian baru. Maka konflik teologi ini yang dipertanyakan. Tapi di sini orang-orang Farisi itu pinter. Mereka panggil, mereka undang, mereka ajak orang-orang Herodian untuk mendengar jawaban Yesus. Karena mungkin mereka akan berpikir kalau Yesus sebagai sosok guru yang betul-betul menjaga adat istiadat Yahudi, harusnya Yesus akan mengatakan bahwa kita hanya harus memberikan kepada Allah. Mungkin mereka berpikir, oh Kaisar itu bukan orang yang diurapi oleh Allah, maka kamu jangan berikan kepada Kaisar. Mungkin dalam benak orang-orang Farisi, harusnya Yesus akan jawab itu. Dan kalau Yesus jawab itu, nah dipancing nih orang-orang Herodian. Orang-orang Herodian tuh loyalisnya Herodes gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa, kalau nyampe ada orang-orang yang menghasut orang lain untuk membangkang terhadap perintah Herodes, maka kelompok Herodian ini akan dengan cepat mengadukannya. Maka orang-orang Farisi ini pintar dan licik. Mereka bertanya tapi sekaligus di sana harus ada orang-orang Herodian. Sehingga kalau misalkan jawabannya Yesus pro Herodes, orang-orang Farisi ini akan bisa mendebat Yesus dengan pemahaman teokrasi tadi. Konsep persembahan menurut tradisi perjanjian lama tadi. Tapi kalau ternyata jawaban Yesus mendukung teokrasi tadi, maka pasti orang-orang Herodian akan marah dan mengadukan Yesus. Yang mungkin ada di benak orang-orang Farisi itu seperti itu. Tapi di sini Yesus menjawab dengan sangat ciamik. Yesus menjawab dengan betul-betul luar biasa. Di luar ekspektasi orang Farisi dan pasti juga di luar ekspektasi orang-orang yang pada saat itu mendengar.
Yesus meminta uang yang biasanya dipakai untuk membayar pajak. Yesus bertanya, ada gambar dan tulisan siapa ini? Dan jawaban Yesus jelas. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Di sini Yesus tidak mempersoalkan tentang apakah kaisar adalah sosok yang diurapi Allah. Yesus tidak mau menjawab dengan konteks bahwa apakah kaisar itu adalah orang yang dipakai Allah dan lain sebagainya. Tapi Yesus dengan jawaban yang sangat-sangat luar biasa menegaskan bahwa tetap apa yang harus kamu berikan kepada Allah, harus kamu berikan kepada Allah. Di sini Yesus mau menegaskan bahwa jangan fokus pada perantara. Persembahan itu tidak ditunjukkan semata-mata bergantung pada perantaranya. Pak, saya kalau persembahan apakah harus di gereja A atau harus di gereja B? Pak, saya kalau persembahan lebih baik yang di kantong atau yang di kotak? Pak, saya persembahan itu harus lewat kantong persembahan atau lewat transfer? Kadang-kadang kita terjebak lewat perantara. Lalu kemudian kita memperdebatkan kalau lewat kantong persembahan dengan yang transfer lebih suci mana, Pak? Apakah yang lebih diurapi Tuhan kalau kita lewat kantong, lewat kotak, atau lewat transfer, atau lewat media-media yang lain, Pak? Apakah kalau saya memberikan persembahan dalam bentuk mengirimkan kepada yatim piatu, kepada yang jompo dan lain sebagainya, itu kalah suci dibandingkan yang lain? Yesus tidak mau mempersoalkan itu. Tapi di sini Yesus mau menjawab kepada kita dua hal sekaligus. Apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, maka berikanlah. Artinya, apa yang memang menjadi kewajiban sosial di mana kita berada, maka sebagai seorang Kristen, kita tidak boleh mengabaikan itu sebagai upaya kita menjunjung keadilan. Bentuknya apapun. Di mana kamu berada, ya ikutilah bagaimana kebiasaan sosial di sana untuk mewujudkan keadilan. Maka sekarang kita juga diperhadapkan pada konteks saat ini. Orang-orang Indonesia punya tanggung jawab membayar pajak sebagai tanggung jawab keluarga negara, sebagai tanggung jawab politik kita. Maka di sana juga kita seharusnya berperan aktif. Dengan pajak, keadilan itu dinyatakan, maka bayar pajak. Macam-macam pajak, pajak penghasilan, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan, pajak A, B, C, dan lain sebagainya. Bayarlah pajak itu sebagai upaya kita mewujudkan keadilan. Dengan pajak, maka kita juga turut membangun peradaban. Dengan pajak berarti kita juga turut membantu orang-orang yang tidak bisa kita jangkau karena jarak yang jauh. Dengan pajak kita juga mewujudkan asas keadilan, karena siapa yang berlebih juga bisa membantu yang kekurangan, dan yang kekurangan juga bisa merasakan sukacita yang sama lewat upaya pemerataan yang dilakukan lewat pajak. Saya tidak mau terjebak untuk mengatakan, oh pajak tapi kan disalahgunakan dan lain sebagainya. Itu persoalan yang lain. Tapi bukan berarti itu menjadi alasan bagi kita untuk tidak mau berbagi dalam kehidupan sosial lewat pajak. Tapi bukan cuma sekadar pajak. Tanggung jawab sosial kita juga banyak bisa kita lakukan dengan memperhatikan kondisi saudara-saudara kita yang lain. Pak, tapi kan mereka bukan orang Kristen. Mereka kan bukan orang-orang dari gereja. Kita perlu bantu nggak? Bapak, Ibu, dan Saudara serta anak-anak. Apakah gereja mengajarkan kita untuk pilih-pilih? Apakah dalam rangka keadilan gereja mengajarkan kita untuk hanya memperhatikan orang-orang Kristen saja? Enggak ada. Dengan Yesus mengatakan, berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, Yesus mendobrak pemahaman eksklusivitas orang-orang Yahudi. Mereka terbiasa dengan homogenitas, hanya satu bangsa, hanya satu kelompok. Mereka tidak terbiasa bersentuhan atau berbagi atau kemudian berinteraksi banyak dengan orang-orang yang non-Yahudi. Tapi Yesus mau mendobrak eksklusivitas itu dengan mengatakan, berikan kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Maka kalau hari ini kita sebagai orang Kristen masih mengatakan, Pak, kalau omongin keadilan masa ngebagi sama orang-orang itu?
Ya iyalah. Yesus nggak ajarin kita hanya bagi kepada orang Kristen aja. Yesus nggak cuma mencontohkan kepada kita bagaimana berbagi kepada sesama anggota gereja. Yesus mengajarkan kita, bantulah sesamamu manusia, siapapun. Dan juga berikanlah kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Ungkapkan syukur kita kepada Allah. Maka ketika gereja di dalamnya, dalam tata kebaktian kita, dalam peribadahan kita, di dalamnya juga adalah persembahan. Maka satu hal yang mau kita imani, persembahan yang kita himpunkan adalah upaya kita juga untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah. Mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah yang dinyatakan lewat pelayanan-pelayanan gereja. Maka mari kita juga sebagai warga jemaat terus mau berpartisipasi dalam mendukung pekerjaan-pekerjaan Allah yang dilakukan lewat pelayanan gereja. Aspek persekutuannya kita jaga. Aspek di mana kita mau terus melakukan pekerjaan Tuhan, mendukung pekerjaan Tuhan, juga harus tetap dipelihara sebagai ungkapan syukur kita. Apakah kita bisa meninggalkan yang satu dan mengutamakan yang lain? Enggak. Yesus tidak mengajarkan kita untuk meninggalkan yang salah satu. Kedua-duanya ini harus dilakukan. Wajib dilakukan. Kata yang dipergunakan kan wajib ya. Dua-duanya wajib dilakukan, bukan pilihan. Maka berkali-kali saya biasanya kalau di antara bulan Januari sampai Maret itu ya, terus juga mengajak, mari Bapak Ibu. Jemaat Tuhan bukan hanya sekadar menjadi orang-orang yang menunjukkan kualitas iman lewat persembahan di gereja, tapi juga menunjukkan kualitas iman dari bagaimana kita memenuhi tanggung jawab kita, memenuhi pajak yang seharusnya kita bayarkan. Orang-orang yang mengatakan bahwa saya menunjukkan iman saya dengan mau jor-joran di gereja, bayar pajak, tapi tidak mau aspek sosialnya dijaga, iuran lingkungan kagak mau bayar gitu ya, pajak nggak mau bayar, bahkan kadang-kadang ada yang akal-akalan pajak yang harusnya bayarnya misalkan 500.000, aduh nggak mau saya cuma mau bayarnya 100.000, diakal-akalin dan lain sebagainya. Itu sama sekali tidak menunjukkan kualitas iman kita. Maka buat siapapun kita, mari kita juga wujudkan rasa syukur kita dengan pemahaman teologi persembahan yang benar. Teologi persembahan di dalamnya ada syukur kepada Allah. Di dalamnya ada tanggung jawab sosial untuk mewujudkan keadilan kepada sesama. Maka kita wujudkan kedua ini secara seimbang dan holistik. Tidak hanya dipilih, yang penting saya udah ungkapkan syukur kepada Allah lewat persembahan di gereja, tapi saya nggak mau peduli ketika ada orang yang susah. Ketika ada saudara-saudara kita yang perlu dibantu, saya nggak mau peduli. Maka dua-dua ini harus seimbang. Dan di dalam itu kita mengingat, kondisi pandemi ini memang adalah kondisi yang sulit. Tapi bukan berarti kemudian kita kehilangan kepekaan untuk belajar berbagi kepada sesama sebagai bentuk persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Saat kita menolong sesama kita di luar sana, sebenarnya pada saat itu juga kita menyatakan syukur kepada Allah dengan sejati. Maka selamat menjadi anak-anak Tuhan yang terus mau belajar berbagi sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Amin. Yesus, ku
Setiap langkahku tempuh, ku toleh Tuhanku. Setiap hasratku ngeluh, ku tanya Tuhanku. Ke dalam kasih penebus, ku berserah selalu. Tiada lagi takutku, walau hidup penuh seteru. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan kepercayaan kita bersama-sama dengan gereja dari segala abad dan tempat. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat, kini tibalah kita memberikan persembahan dari berkat yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Sebelumnya mari kita mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari ayat Alkitab, Kisah Para Rasul pasal 20 ayatnya yang ke-35 yang berbunyi demikian. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku
Ajarlah aku ya Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Bekallah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, mari kita bangkit berdiri. Kita akan bawa persembahan kita kepada Tuhan. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, Tuhan yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan atas segala berkat karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Saat ini kami akan membawa persembahan kami ke hadapan-Mu ya Tuhan. Kiranya Tuhan menerima dan menguduskan persembahan ini agar dapat dipergunakan dengan baik dalam membangun gereja kami dan dalam persekutuan kami di Gereja Kristen Pasundan Bogor ini ya Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami bawa doa ini. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita merendahkan hati kita menyampaikan permohonan syafaat yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami datang kepadamu, dan pada saat ini kami menyampaikan permohonan syafaat kami. Pada saat ini Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berada dalam keadaan sakit. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Emeritus Rosi Yohandi, Bapak Ruswanda Centeng, Bapak Pendeta Deru Noron, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Rokoyah, Ibu Lim Winyo, Ibu Siti Wasiah, Ibu Nani Kristiani, Ibu Evo, dan juga Ibu Heni Heti. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk berproses dalam pengobatan maupun pemulihan. Tuhan berkati juga orang tua kami yang pada saat ini melewati berbagai proses hidup yang tidak mudah karena sakit penyakit yang sudah diderita selama bertahun-tahun. Kiranya Tuhan yang memelihara bukan hanya fisik tetapi juga semangat, sukacita, dan pengharapan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat-sahabat kami yang pada saat ini sedang melewati masa-masa kehamilan. Mereka yang pada saat ini sudah mempersiapkan diri untuk persalinan, biarlah segala sesuatunya dilancarkan, baik ibu maupun janin dalam keadaan sehat, dan ketika persalinan tiba, biarlah seluruh prosesnya dalam tuntunan dan pemeliharaan Tuhan, sehingga bayi yang dilahirkan dalam keadaan baik, sempurna, sehat. Demikian juga ibu dalam keadaan yang prima. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk sahabat kami, Andreas dan Marisa yang akan melangsungkan pernikahan. Tuhan berkati setelah bulan September yang lalu karena kondisi kesehatan sahabat kami, pernikahan ini harus tertunda. Biarlah pernikahan yang akan direncanakan pada hari Sabtu nanti boleh berjalan dengan baik dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang lancar, sehingga sahabat-sahabat kami boleh memulai kehidupan rumah tangga dalam pimpinan dan berkat Tuhan. Kami juga bersama berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berjuang untuk menangani COVID-19, baik pemimpin kami, orang-orang yang pada saat ini menjadi tenaga medis, maupun setiap relawan yang pada saat ini juga turut ambil bagian dalam penanganan COVID-19. Tuhan berkati agar COVID-19 ini segera tertangani dengan baik dan kehidupan di dunia ini secara khusus di Indonesia bisa kembali normal. Perekonomian pada saat ini menjadi sesuatu yang menjadi concern ya Tuhan. Ada banyak orang yang terdampak, demikian juga untuk setiap warga jemaat Tuhan. Kami juga berdoa buat setiap warga jemaat Tuhan yang pada saat ini terdampak secara finansial.
sahabat-sahabat kami yang pada saat ini kesulitan untuk mendapatkan penghasilan karena pekerjaan-pekerjaan mereka banyak yang harus ditutup, ataupun mungkin ada teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan. Biarlah Tuhan juga yang pada saat ini menguatkan, bahkan dengan berbagai talenta yang dimiliki, bisa mendatangkan kecukupan buat keluarganya melalui pekerjaan yang digelutinya. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk orang-orang yang pada saat ini sangat kesulitan sampai mereka kesulitan untuk mendapatkan makanan. Tuhan berkati agar dalam pemeliharaan Tuhan, sahabat-sahabat kami tetap dapat mencukupkan kebutuhan pokok hidupnya ya Tuhan. Demikian juga pakailah setiap kami, anak-anak-Mu yang pada saat ini masih diberikan kecukupan oleh Tuhan, bahkan berkat yang lebih. Biarlah kami juga mampu belajar berbagi buat saudara-saudara kami, sehingga dalam segala kelebihan kami dapat memperlengkapi kekurangan saudara-saudara kami, dan sesuai dengan firman Tuhan, kelak ataupun pada saat ini kekurangan kami juga bisa ditutupi oleh saudara-saudara kami. Pada saat ini Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja-Mu, secara khusus Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Dalam beberapa minggu ini, gereja-Mu merayakan 86 tahun kemandirian GKP. Ada beberapa kegiatan yang sudah dikemas secara khusus oleh teman-teman dari Panitia Hari Raya Gerejawi. Biarlah beberapa kegiatan yang akan dilakukan dalam pekan-pekan ke depan semuanya boleh menjadi sesuatu yang menyemarakan hari ulang tahun ke-86 Gereja Kristen Pasundan, dan kami juga boleh bersama-sama semakin bertumbuh dalam iman ketika kami merefleksikan karya Tuhan dalam perjalanan sejarah gereja-Mu. Kami juga berdoa ya Tuhan, ketika gereja-Mu dipanggil untuk hadir di kota Bogor ini, biarlah gereja-Mu juga terus menjadi gereja yang bersaksi, menjadi berkat buat orang-orang di sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah gereja-Mu tidak jemu-jemu untuk terus menjadi contoh dan teladan dalam mendatangkan kebaikan. Ini doa kami ya Tuhan, kami sampaikan setiap doa dan permohonan kami hanya di dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, yang telah mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai,
Bapak, Ibu, dan Saudara, serta anak-anakku, teologi persembahan yang boleh kita renungkan hari ini mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa ungkapan syukur kita sejatinya juga harus berimbang dengan kesediaan diri untuk berbagi dengan sesama. Oleh sebab itu, biarlah kita menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa menyatakan syukur kita dengan kepekaan untuk menyadari orang-orang di sekitar kita dan mau berbagi bagi mereka. Kini jadilah berkat dengan berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.